Gila, wasit bajingan. Bali United versus Persib. Tapi ini namanya dirampok wasit tak kompeten. Kualitas liga ancur gara-gara pengadil model begini. Wasit tolol. Tom Haye ngamuk banting jersey. Lihat nggak tadi? Tom Haye main kayak kesetanan. Tapi kerja kerasnya dihancurin sama keputusan ngawur wasit. Dia terlalu gacor buat liga receh ini. Wasitnya bikin stres. Bojan Hodak ngamuk ke wasit. Hodak tahu betul timnya dibunuh. Bali United gak ada apa-apanya. Mereka cuma tim kecil yang beruntung ketemu wasit tolol. Sadil bun peluang? Ya, tapi kami bikin peluang karena kami hebat. Bali United cuma numpang hoki. Ramon Tengke dan gentleman-gentleman itu gak ngaruh. Fakta, wasit bantu mereka. Titik. Dengar ya, hasil ini dicemari kecelakaan sial dari wasit tolol. Putaran 2, Persib datang. Dan tidak ada lagi wasit bajingan yang bisa nyelamatin kalian. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Gila, kami dirampok wasit. Bali United mestinya remuk. Hanya kebetulan sial. Dan si playmaker anyar kami terlalu gacor. Sungguh memalukan. Pertandingan ini sebuah perampokan terang-terangan yang dilakukan oleh si pengadil lapangan. Pekan ke-11 BRI Super League melawan Bali United. Faktanya, Persib Bandung layak menang telak. Kami dicurangi wasit yang tidak kompeten. Seluruh bobotoh sudah melihat, wasit yang bertugas jelas-jelas mafia, tidak berotak dan keputusannya ngawur total. Mereka merusak tontonan, mencederai sepak bola, dan secara kasat mata membantu lawan yang sejatinya tidak pantas mencuri poin dari Pangeran Biru. Tak heran jika pelatih kami Bojan Hodak sampai ngamuk ke wasit. Instingnya benar, kami melawan 12 orang di lapangan. Kalau kualitas wasitnya begini, lebih baik pulangkan saja semua kalian mereka ke Liga Tarkam. Di tengah kepemimpinan wasit yang bikin frustasi, hanya satu hal yang menghibur. Tom Haye terlalu gacor. Si playmaker anyar kami benar-benar on fire, mendominasi lini tengah seperti menguasai teman bermain. Kecerdasan dan visi permainnya sungguh di atas level liga ini. Terlalu bagus untuk bermain di pertandingan yang diatur sedemikian rupa. Wajar Tom Haye sampai meledak emosi, copot dan banting jersey karena frustrasi melihat jeripayahnya dihancurkan keputusan tolol wasit. Lalu, bagaimana dengan lawan? Jujur saja, Bali United sama sekali tidak istimewa. Mereka hanya mengandalkan keberuntungan dan bantuan tak terlihat dari wasit. Jika Tom Haye dan pemain lain bisa lebih tenang sedikit, pasti skor sudah 3-0 untuk kami. Soal Sadil Ramdhani yang katanya buang-buang peluang, itu hanya detail kecil. Yang pasti, kami menciptakan peluang karena kami tim yang jauh lebih berkualitas. Adapun aksi Ramon Tongke yang dibilang kesatria, itu hanyalah etika dasar, tidak mengubah fakta bahwa secara permainan mereka dirampok agar tidak dipermalukan di gandang sendiri. Ingat baik-baik, hasil ini kecelakaan wasit mafia. Persib Bandung akan tetap berada di puncak karena memang kami yang terbaik. Bali United dan wasit-wasit tolol itu, nikmati saja poin curian kalian. Kami akan balas di putaran selanjutnya, dan kali ini tidak ada wasit yang bisa menyelamatkan kalian. Maklumat kebangkitan Nathan Choeon, sang pembalas dendam Garuda. Saudara-saudara sekalian, wahai garda terdepan pengusung martabat bangsa, isyarat telah datang, guntur telah menyambar. Nathan Choeon tak lagi hanya sekadar nama yang dicantumkan dalam daftar pemain diaspora. Ia kini adalah simbol kebangkitan. Ia adalah penuntut balas atas segala remehan yang pernah dilemparkan. Ini adalah penegasan keras yang dulu diasingkan di catatan pinggiran, kini datang bukan untuk sekadar bermain, melainkan untuk menghancurkan stigma hingga ke akar-akarnya. Dari terlupakan menjadi ancaman global. Dulu di Inggris, di tengah hiruk pikuk Swansea, Nathan hanyalah catatan kaki yang terlupakan. Sekarang, ia adalah headline besar di jantung Eropa.
Ia telah menjelma menjadi pesawat tempur di sayap kiri Welem 2. Terbang rendah, menusuk cepat laksana pisau yang menghudus dan meninggalkan bek lawan dalam kebingungan abadi. Golnya ke gawang Dordrecht, saudara-saudara, bukanlah sekedar angka di papan skor. Itu adalah pukulan telak ke wajah setiap entitas yang pernah dengan angkuh menghapus namanya dari radar Eropa. Media Inggris boleh jadi dahulu lupa bagaimana mengeja namanya. Tetapi sekarang mereka akan dipaksa menulisnya kembali dengan huruf kapital tebal dan nada ketakutan. Karena Nathan bukan lagi pemain cadangan diaspora. Ia adalah predator klasik yang telah menemukan habitat sejatinya. Dan ketika sang pemain yang lapar menemukan panggungnya, dunia sebaiknya bersiap menghadapi kekacauan total. Pengabaian adalah bahan bakar terbaik. Willem 2 mungkin tak sebesar ke Dick Dayan Swansea, tetapi di klub inilah jati diri sejati Nathan diproklamasikan. Setiap umpan silanya kini berujung ancaman kematian. Setiap overlapnya adalah serangan psikologis yang merusak mental lawan. Ia bermain bukan hanya untuk meraih kemenangan, tetapi untuk membuktikan bahwa pengabaian adalah bahan bakar terbaik untuk sebuah kebangkitan. Ketika bola bergetar di jala lawan, ekspresinya tetap dingin tanpa selebrasi murahan. Karena ia tahu ini baru permulaan dari sebuah pembalasan yang legendaris. Mereka yang dulu memandang sebelah mata kini harus menatapnya dari bawah sambil merapal doa agar tak bertemu di lapangan yang sama. Bagi lawan, Nathan adalah ancaman dengan dua wajah, elegan dalam mengolah bola dan mematikan dalam eksekusi. Ia tak perlu berteriak untuk menebar teror. Cukup dengan satu sprint dan satu assist, permainan berubah total. Peringatan global tua diberikan. Ia bukan pemain yang menunggu belas kasihan kesempatan, tetapi sang pencipta peluang. Dan bagi tim nasional Indonesia, kebangkitan Nathan bukanlah sekedar kabar baik. Ini adalah peringatan global bahwa diaspora Garuda sudah tidak main-main. Mereka bukan lagi pengisi daftar. Mereka adalah fondasi baru kekuatan. Nathan membuka jalan itu dengan gaya yang nyaris angkuh, seolah mengirimkan pesan sinis kepada semua yang meremehkannya. Kalian mungkin melupakan saya di Inggris, tapi jangan salah, saya tidak pernah melupakan cara bermain yang membuat kalian gugup. Kini setiap langkahnya di lapangan laksana pesan tersembunyi untuk semua pengkritik. Saya bukan bangkit, saya hanya kembali mengambil apa yang memang milik saya. Dan ketika musik agung Piala Dunia dari U17 hingga level senior kembali memanggil, satu hal telah pasti, Nathan Cho Ewon tak akan datang sebagai penonton. Ia datang sebagai badai, tenang, cepat, dan siap menyapu bersih siapapun yang berdiri di depannya. Hidup Garuda, kembalikan kedaulatan kita. Deklarasi Doha, generasi emas penjajah filosofi bangsa. Saudara-saudara sekalian, pendengar suara zaman. Di bawah palu godam tarik-mentarik Doha yang seolah ingin membanggang segenap nyali, bukanlah kegentaran yang kami temukan, melainkan sebilah baja, sebuah tekad yang ditempa dalam pandasnya kawah perjuangan. Inilah wajah baru Garda Garuda, tim nasional U17 yang berdiri tegak menantang gelombang dunia. Sejak kakinya menejak tanah Qatar, di mana sejarah sepak bola baru akan ditulis, pasukan merah putih di bawah komando Nova Arianto telah mendirikan sebuah monumen gagasan. Telah sirna sudah masa-masa bermain aman, telah tamat sudah era konservatif yang membelenggu potensi. Kini, dengarkanlah pekik mereka. Mereka bukan lagi sekadar kesebelasan muda, mereka adalah manifesto perubahan. Mereka adalah replikasi visi agung. Nova Arianto, dengan mata yang menyimpan percikan api dari sang guru besar Sintayong, telah mengukir cetak biru yang sama sekali baru. Sepak bola yang berani menghimpit lawan hingga ke batas nafasnya. Sepak bola yang cepat, lekana kilat dalam transisi. Sepak bola yang agresif hingga ke sumsum tulang. Di setiap sesi latihan tertutup yang laksana ruang kawah Chandra di muka, bola 3 bak pressing setinggi langit dan build up dari bawah digemakan. Ini bukan juplakan saudara-saudara, ini adalah pengukuhan ideologi, sebuah kontinuitas suci dari revolusi taktik yang diwariskan dari tim senior. Coach Shin selalu menekankan soal mentalitas berani dan disiplin transisi. Demikianlah titah sang arsitek muda, kalimat sederhana yang mengandung sumpah pergerakan besar. Bukan sekadar angka, inilah penempaan karakter.
9 laga uji coba internasional sejak Agustus dengan catatan 2 menang, 4 imbang, 3 kalah. Tidaklah kami ratapi sebagai kegagalan. Karena di balik angka-angka statistik yang dingin itu, kami menemukan intinya, karakter bangsa yang telah lahir kembali. Menghadapi para raksasa muda dari Paraguay, Pantai Gading, dan Panama adalah harga mahal yang harus dibayar. Namun mereka telah membuktikan pemain muda Indonesia tidak akan pernah lagi ciut di hadapan nama besar manapun di panggung dunia. Di pinggir lapangan, Nova Arianto adalah murid yang kini menjabat sebagai pendidik bangsa. Ia meramu taktik sang guru menjadi adunan yang lebih cair dan eksplosif, disesuaikan dengan gejolak darah muda yang mendidih di dalam dada para Garuda. Formasi 3-4-3 atau 3-5-2 yang dipertahankannya adalah sebuah akta keberanian. Ia mempertaruhkan lini belakang demi melahirkan generasi yang tidak hanya kuat kaki, tetapi juga tajam pikiran. Kita ingin melahirkan generasi yang tidak takut memegang bola dan melawan tekanan. Pondasi masa depan, warisan yang telah hidup. Kini, menjelang dentuman laga perdana di Piala Dunia U17, yang dibawa Nova Arianto bukan hanya nama Indonesia di dada, ia membawa warisan ide. Ia membawa kontinuitas dari revolusi taktik Shin Tae-yong yang kini mendarah daging dalam raga belasan tahun. Jika STY adalah arsitek agung yang merancang modernisasi, maka Nova Arianto adalah tukang batu pertama yang menancapkan pondasi filosofi itu di usia dini. Dari keringat yang menetes di padang pasir Doha, lahirkanlah cikal bakal generasi pemain yang bukan hanya perkasa secara fisik, tetapi juga paham cara berpikir seperti tim SAR. Timnas U17 di bawah komando Nova Arianto, mereka mungkin belum sempurna, tetapi mereka adalah cetak biru masa depan. Mereka adalah bukti bahwa visi Shin Tae-yong telah mulai hidup dan akan bersemi di kaki-kaki muda Garda Garuda. Maju terus, pantang mundur. Manifesto Doha, deklarasi tembok abadi Garuda, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Wahai insan pecinta jati diri bangsa, kini Doha, medan tempur yang panas membara, bersiap menjadi saksi atas perang mental terakbar di pentas dunia usia muda. Biarlah gemuruh nama-nama kolonial sepak bola seperti Brasil, Spanyol, dan Prancis membahana di angkasa. Namun, di tengah hiruk-pikuk angkuhan itu, tegak berdiri tanpa banyak bicara. Satu sosok yang laksana bayangan kematian bagi setiap ambisi lawan. Namanya Matthew Baker. Ia bukan sekedar bek, saudara-saudara. Dia adalah pancang pertahanan kedaulatan Garuda. Dia adalah tembok abadi yang siap mematikan setiap nyanyian indah para penyerang lawan sebelum sempat menjadi nada. Bangkitnya monster tenang. Biarlah Brasil berbangga dengan parade striker dari Flamengo dan Palmeiras. Biarlah mereka mengumandangkan sejarah kejayaan dan tarian samba yang membuai. Tetapi ada satu realitas pahit yang belum mereka telan. Bagaimana rasanya mencoba menembus pertahanan yang dijaga oleh monster tenang bernama Baker? Karena begitu bola memasuki teritorial kekuasaannya, cerita akan berakhir seketika itu juga. Pelatih Brasil yang biasanya pongah kini mulai memasang radar ketakutan. Ucapan mereka yang diplomatis, Indonesia punya bek yang kuat dan taktis, hanyalah cara santun untuk mengakui kebenaran. Mereka gentar. Mereka gentar karena tahu di balik senyum muda Baker tersimpan naluri pemburu yang selalu lapar untuk mematahkan ego dan harga diri setiap penyerang. Dialah jenderal di garis terakhir. Di usia yang baru menapak 17 tahun, Matthew Baker telah bermain dengan ketenangan yang melampaui usia bak seorang veteran Eropa yang syarat pertempuran. Setiap duel udara dimenangkannya seolah itu adalah hak azazinya. Setiap umpan terobosan dibacanya laksana hukum alam yang tak terhindarkan. Dia bukan cuma bek, dia adalah sistem pertahanan berjalan. Nova Arianto memberinya tanggung jawab selayaknya seorang jenderal lapangan dan Baker menjawabnya dengan gaya dingin. Tanpa panik, tanpa kompromi, tanpa ampun. Brasil datang membawa nama besar yang penuh mitos.
Tetapi Baker datang dengan satu misi suci, menyobek reputasi itu hingga tak bersisa. Setiap langkahnya adalah ejekan nyata terhadap arogansi lawan. Dia berdiri tegak di garis belakang seolah melontarkan maklumat. Silakan lewat jika kalian berani mengambil risiko. Tapi pastikan asuransi cedera kalian telah dibayar lunas. Lini depan Samba boleh menari, tetapi Baker lah dirijen yang mengatur musiknya. Sekali timingnya tepat, seluruh ritme mereka akan berhenti seperti kena hukuman. Ini bukan kisah mencekam, ini deklarasi kebangkitan. Matthew Baker bukan sekadar bek keturunan, dia adalah simbol generasi Garuda yang lahir untuk mengguncangkan mitos lama. Mereka tidak datang sekatar hanya untuk belajar dan menerima nasib. Mereka datang untuk mengguncangkan hierarki dunia. Kini, di setiap papan strategi pelatih lawan ada satu nama yang digaris tebal dengan tinta darah merah. Matthew Baker. Karena mereka tahu jika ingin menjebol gawang Indonesia, pertama-tama mereka harus menaklukkan tembok itu. Masalahnya, belum ada striker di muka bumi ini yang tahu bagaimana cara menjebol batu granit yang sedang tersenyum. Hidup Garuda, merdeka atau mati!